Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk menselaraskan daripada apa yang sama Ustaz Fauzi, ini bagaimana kita melaksanakan perintah Allah saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya guru. Tadi guru menjelaskan di surat Al-A'raf ayat 56 bahwa kita sebagai manusia dilarang berbuat kerusakan bumi setelah kita dengan baik. Terkadang kita di tempat kerja kita berbuat baik dan terkadang kita berdusta guru. Bagaimana caranya supaya kita ketika kita berdusta kita tetap apakah bisa kita tetap mendapatkan rahmat? Mohon penjelasannya. Kemudian mohon penjelasan di surat Al-Mu'minun ayat 117 dan 118. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca dulu suratnya Al-Mu'minun ayat. Baca dulu Ma'ruf. Berikutnya buka surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 117-118. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan siapa yang menyembah Tuhan yang lain selain Allah padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Dan katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Wallahu a'lam. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Perhatikan Buki Suyanto, bahwa orang-orang yang suka berdusta, gemar berdusta, apakah dia mendapatkan rahmat? Kalau dia bertobat kepada Allah, insya Allah. Orang gemar berdusta itu arahnya menuju pada kemunafikan. Buka firman Allah surat Al-Munafikun ayat 1 dan 2. Situ Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepada Nabi Muhammad SAW, mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar utusan Allah. Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar utusannya. Allah pun bersaksi bahwa orang-orang munafik itu benar-benar para pendusta. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'madun. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Sebenarnya apa yang selalu mereka kerjakan itu sangatlah buruk. Kalau orang gemar berdusta, memutarbalikkan firman Allah, maka arahnya mereka kenapa? Akan menjadi penghalang orang-orang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sejauh itu, maka sulit mereka diampuni, karena mereka tidak mau menerima hidayah. Tapi kalau kesalahan-kesalahan kecil yang difahami, kemudian diyakini bahwa itu satu dosa, dan dia kembali bertobat kepada Allah, pasti Allah akan ampuni, pasti Allah akan berikan rahmat. Ini nyambung dengan surat yang kau baca tadi, itu Ma'ruf, dengan surat yang kau berikan tadi kepada saya, Al-Mu'minun 117 dan 118, nyambung tuh. Ya, disampaikan, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhanahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya.
Sungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Menyembah kepada selain Allah, pernah Al-Fakir sampaikan dulu, ya, sering, ya, kepada taghut, kepada syaitan, kepada harta, kepada kedudukan, kepada anak, kepada istri, kepada hawa nafsu. Sehingga apa? Muaranya, orang yang mempertukan hawa nafsu, bawaannya dia berdusta hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Ini bisa dipahami bagi orang yang seperti itu, tidak akan mendapatkan rahmat daripada Allah kecuali dia mohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh ampunnya, taubatan nasuha. Dan selanjutnya, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dan katakanlah Muhammad SAW, ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat, Kaulah pemberi rahmat yang terbaik. Kalau masih ada celah, ya, masih dia mengakui dia bersalah, tadi Al-Fakir kan sampaikan di awal bahwa akal kita ini bisa merespon mana yang buruk, mana yang baik, ya. Tapi lebih senang memilih yang buruk, fujuroha, lebih senang karena itu menarik hati, itu menurut sebagian orang, karena itu bisa memenuhi kebutuhan mereka, bisa mencukupi kebutuhan hawa nafsu mereka menurut mereka. Ya, itu pendustaan atau kedustaan terhadap Al-Quran. Kalau dilanjutkan seperti itu terus, maka emburi kemunafikan itu akan muncul. Bisa diampuni, bisa bertobat, bisa. Allah Ghafurur Rahim. Tapi ya, orang sudah terlalu jauh, ya, mempermainkan firman Allah, terlalu jauh mengambil kepentingan daripada ayat-ayat Allah, terlalu jauh memanfaatkan orang-orang beriman untuk kepentingan hawa nafsunya, maka orang tersebut akan sulit mendapatkan hidayah. Bahwa hidayah itu selalu Allah turunkan kepada hamba, kepada manusia dan jin, siapapun, kapanpun, dimanapun, ya Bapak Suyanto. Jadi pahami ya, akan ada ampunan daripada Allah, tapi bukan kepada orang-orang munafik yang tidak mau memahami, tidak mau menyadari kalau dia punya kesalahan. Ya, nah ini sulit. Ya, yang seperti itu sulit karena biasanya orang seperti itu punya kedudukan, punya jabatan, punya kepentingan. Kalau mengakui salah, drop. Merasa tidak terhormat, maka tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Abu Jahal dan Abu Lahab itu terkapar di neraka? Karena keegoannya. Dia tahu kebenaran Nabi Muhammad, tapi ego sehingga tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Padahal dia tahu kebenarannya. Ya, kenapa? Karena jabatan dan kedudukannya, karena kekuasaan di Quraisy waktu itu cukup besar, maka dia menolak untuk mengakui Nabi Muhammad, karena kita berpikir Nabi Muhammad akan menggantikan kedudukannya sebagai rajaku Quraisy. Itu pikiran mereka, padahal tidak seperti itu. Nah, seperti itulah orang-orang munafik, ya. Jadi paham begitu ya. Satu lagi, silahkan Ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejalan dengan pertanyaan Pak Bogi, juga apa yang disampaikan Habib di surah Al-Maidah ayat 100, bahwasanya keburukan tidak sama dengan kebaikan, walaupun keburukan itu menarik hati. Di sini ada asbabun nuzul tentang ayat 100 ini, bahwasanya ketika itu Rasulullah SAW menjelaskan tentang haramnya khamar. Kemudian salah satu sahabat berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku pernah menjadi pedagang arak yang sukses dan kaya raya. Apakah kekayaanku itu dapat aku gunakan untuk beribadah kepada Allah?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak akan menerima kecuali yang baik." Mohon dijabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba buka firman Allah surat An-Nisa ayat 43. Hal yang baik dan buruk menurut Allah itu jelas, ya, termasuk memanfaatkannya, ya, atau mencari kemanfaatan daripadanya, itu juga sama, tetap tidak akan menjadi baik, ya. Buka An-Nisa ayat 43. Ya, di sini cukup panjang ayatnya. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma
taquluna wala junuban illa abiri sabili hatta tasilu. Wahai orang beriman, janganlah mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu saja sehingga kamu mandi junub. Ya. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Nah, kemudian ya kamu sakit sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu berkembali dari tempat buang air, atau kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik suci, usaplah wajah dan tanganmu dengan debu tersebut. Sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya, apapun yang dilakukan, ya, ini kan isinya hukum Allah, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala sudah baku bahwa minuman keras itu dilarang. Paham ya? Tidak diperbolehkan. Ya, yang mengambil kemanfaatan dari sana pun tidak ada, tidak diperbolehkan. Walaupun dikatakan segala sesuatu ada manfaatnya, tapi kecil, lebih besar mudaratnya, maka hindari itu, tinggalkan itu. Itu saklek, hukum ini saklek, ini nggak bisa dirubah. Ya. Nah, kemarin itu ada pertanyaan, so ada satu kisah seorang yang mabuk mau masuk masjid, mau sholat, tahu-tahu dia dapat hidayah dalam keadaan mabuk, dilarang, marah, ribut, berantem. Terus datang imamnya, udah apa-apa, dimandikan lebih dahulu, karena bawaan hidayah, dimandikan lebih dahulu, maka dibiarkan sholat, ditungguin. Itu kasus lain, kasuistis yang berbeda, ya, sehingga diperbolehkan pada saat itu karena kegaduhan yang ditimbulkannya. Ya, di sini sampaikan ini hukum Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mengikutinya, wajib menjalaninya. Ini tegas hukumnya, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Terus kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dulunya jual beli minuman keras, terus kita bertobat kepada Allah, terus uangnya kita pakai bangun masjid, ya nggak boleh. Ya, nggak boleh, dilarang itu. Hasilnya dari apa? Nggak boleh. Digunakan untuk kemanfaatan yang lain, bukan untuk masjid. Masjid dilarang. Untuk berjihad di jalan Allah seperti itu, bangun masjid atau hal-hal yang urgent selain daripada itu, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan sedekah infakan mungkin diperbolehkan. Untuk bangun masjid pastinya tidak boleh, ya. Ini perlu dipahami ya, Ma'ruf. Jadi ketat, hukum ini ketat, sudah dipastikan hukum itu batal atau sah, halal atau haram, itu sudah dipastikan di Al-Quran. Jadi nggak bisa terus kalau gini boleh, nggak bisa. Oh nggak boleh ya nggak boleh, ya. Jadi paham ya. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita, berikan kebaikan kepada kita, menjauhkan kita daripada kesulitan, memudahkan kita dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.